Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kepada Pak Ajib dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Karkati Mustika Andari dengan NPM 1806147 dan teman saya Farel Pancalagung dengan NPM 1806195 Dan pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan mengenai example 7.23. Semoga bermanfaat. Oke, langsung aja. Example 7.23. Ini adalah example contoh soal mengenai first order recursive system, di mana terdapatnya investment computation. Sebenarnya soal tentang investment computation sendiri sudah pernah dijelaskan sebelumnya pada chapter-chapter sebelumnya. Chapter 2 pada example 2.5. Kita lihat dulu yuk. Jadi, pada example 2.5 sendiri, terdapat investment computation, di mana terdapat first order recursive yang berguna untuk mendescribe atau kita dapat mengetahui nilai dari suatu investasi kita atau tabungan kita karena adanya compound interest, bunga berbunga dengan rate yang tetap sebesar R%. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu compound interest maksudnya apa sih? Compound interest adalah bunga berbunga atau juga disebut dengan bunga majemuk, di mana bunga yang dihitung dari jumlah pokok utamanya ditambah bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi bunga diperbungakan gitu loh dari bunga sebelumnya. Jadi dari pokok sebelumnya. Oke, dengan ini kita bisa mendeskripsikannya dengan adanya first order difference equation atau persamaan first order difference. Yang kita dapat untuk lihatnya Y dalam kurung N dikurang rho Y dalam kurung N-1 sama dengan XN. Dengan rho-nya sendiri adalah 1 tambah R per 100. R-nya adalah suku bunga tetap, suku bunga yang berperiode dalam bentuk persen. YN-nya adalah merepresentasikan mengenai saldo setelah adanya deposit. Dan withdrawal, penarikan direpresentasikan dengan XN. Oke, dalam soal 7.23 ini, kita melakukan asumsi di mana ada sebuah akun bank yang memiliki initial balance-nya sebesar $10.000. $10.000 untuk saldo awalnya ini. Dan earn 6% annual interest compounded monthly. Jadi memiliki bunga tahunan sebesar 6% compounded monthly. Jadi berbunga-bunga per bulannya. Starting in the first month of the second year, jadi dimulai pada bulan pertama pada tahun kedua dia telah menabung ini, ownernya mulai melakukan penarikan sebesar $100 per bulannya dari account tersebut setiap bulannya. Jadi pada tahun kedua, pada awal bulan tahun kedua, dia melakukan penarikan nih setiap bulannya sebesar $100. Yang kita cari tahu daripada soal ini, determine the balance of the start of each month. Jadi, balance saldo pada setiap awal bulannya setelah adanya penarikan itu berapa, dan butuh waktu berapa lama sih untuk account tersebut untuk mencapai 0 atau menjadi kosong. Jadi, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk kita dapat mengetahui balance dari setiap bulannya setelah ada yang withdrawal ini, dan how many months, berapa lama yang dibutuhkan untuk account tersebut menjadi 0, jadi hilang uang yang ada. Nah, dengan ini kita bisa lihat kan first order difference equation-nya ini kita ubah menjadi bentuk Z-transform. Bentuk Z-transformnya ini dengan time shift properties-nya dari Z-transform, di mana mengubah Xn menjadi Xz, di mana X dalam kurung M, saat ada variabel min M-nya, di Z-transform menjadi Z dalam pangkat min M, Xz. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat di sini juga, saat soalnya Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N min K, kita ubah menjadi Z-transform, yaitu YZ sama dengan YZ sama dengan X pangkat min K XZ. Oke, sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya
Atau untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada slide ke-81 dari PPT Pak Hajib, chapter ke-7 tentang time shift properties dari Z transformnya ini. Oke, jadi langsung ke soalnya saja ya. Jadi dari first order difference persamaannya ini, yaitu Y dalam kurung N dikurang rho Y dalam kurung N-1 sama dengan XN, kita ubah menjadi Z transform, yaitu jadi YN-nya ini jadi YZ, XN-nya jadi XZ. Nah, min rho Y dalam kurung N-1-nya menjadi rho dalam kurung Y-1 tambah Z pangkat min 1 YZ. Nah, seperti itu guys. Jadinya. Dengan ini kita bisa mengetahui dong hasil persamaan YZ-nya sama dengan itu berapa. Kita pindah ruaskan saja kan. Nah, dari persamaan yang seperti ini, kita ubah saja. Jadi, YZ-nya tetap di ruas ini. Tetap di ruas ini. Kita pindahkan kedua ini tersebut, jadi ke sini. Jadi, rho Y min satunya. Dan ini kan masih tetap di sini kan, jadi 1 dikurang rho Z pangkat min 1. Dan kita pengen ubah semua ruasnya ke kanan semua. Jadi YZ sama dengan XZ tambah rho Y min 1 sama dengan per 1 kurang rho Z min 1. Jadi equationnya seperti ini. Atau biar lebih mudahnya, ya sama saja dengan XZ tambah rho Y min 1 dengan 1 kurang rho Z min 1. Oke, jadi dengan kita mengetahui persamaannya YZ, YZ ini sebenarnya kita harus tahu juga penjumlahan dari dua term. Dua termnya ini satu yang bergantung dengan input dan satu lagi depend dengan initial conditionnya. Nah, yang input yang depend dengan termnya merupakan represent dari force response dari sistemnya. Akan mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Farel. Dan yang tentang initial condition ini represent tentang natural response-nya dari sistem tersebut. Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pancagung, akan kerja dari Karkati. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Karkati, yaitu mengenai pembahasan dari soal 7.3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ke poin ketiga, yaitu dimana tadi disebutkan bahwa saldo awalnya itu sebesar $10.000 di awal bulan. Nah, itu diinisialkan sebagai kondisi Y-1. Nah, itu ada AN yang diantara indeks waktu N dan indeks bulan. Nah, di sini YN direpresentasikan sebagai saldo pada akun di bulan di awal bulan pada N ditambah bulan selanjutnya atau second month. Nah, kita punya nih rho yaitu 1 ditambah 6 per 12 dikali 100 seperti pada rumus tadi yang di sini di example 2,5 benar sama 1 per R 100. Nah, di sini R nya itu 6 per 12 maka didapatkan 1,005. Nah, karena yang punya akun ini dia bakal ngambil withdraw $100 per bulan di saat awal bulan ke-13, maka N-nya sama dengan 11. Nah, kita dapat mengekspresikannya ke input system sebagai XN sama dengan min 100 U N min 11. Kalau dibersihin ke rumus kayak gini. Jadi XZ sama dengan min 100 Z pangkat min 11 per 1 min Z min 1. Nah, kalau dimasukin ke rumus tadi yang udah di transformasi, itu YZ sama dengan min 100 Z min 11 per 1 min Z min 1 dikali 1 min 1,005 Z min 1 ditambah 1,005 dikali 10.000
Nah, ini kenapa 10.000? Karena kayak tadi di sini, ini kan ada ro-nya kan 1,005. Terus ini ada Y-1. Nah, Y-1 ini sebagai 10.000 di sini si saldo akunnya. Nah, itu ada lagi satu min row Z-1. Ini dari tadi. Nah, ini sama kayak tadi. Ini cara mengubahnya. Jadi dari rumus tadi ke YZ. Dapatkan YZ seperti ini. Lalu selanjutnya kita partial fraction expansion of the first term of YZ. Nah, ini tuh maksudnya adalah mecah dari si tadi yang udah didapat itu dari sini. Tadi min 100Z min 11 per 1 min Z min 1 dikali ini dipecah jadi ini jadi 2. Bawahnya dipecah. Jadi 20.000 Z min 11 dikurang 20.000 Z min 11 per 1 min Z min 1 sama 1 min 1,05 Z min 1. Jadi ini dipecah. Terus ini baru yang tadi sama. Ini udah dikali 1,005 dikali 10.000. Ini jadinya 10.050. Nah, setelah itu baru kita dapat saldo akun bulanan, monthly account balance, setelah di inverse Z transforming itu sebagai berikut. Jadinya YN sama dengan 20.000 UN min 11 dikurang 20.000 1,005 N min 11 UN min 11 ditambah 10.000 kali 10,005 N UN. Nah, the last term itu yang maksudnya yang ini tuh suku ini merupakan natural response dari saldo awal. Nah, sedangkan yang dua ini itu merupakan forced response atau pengambilannya. Kalau ini saldo awalnya, natural response. Nah, dari tahu ini YN-nya segini, baru nanti saldo akun, natural response, dan forced response-nya itu dari 60 bulan pertama diilustrasikan pada figur 7,7.30 sebagai fungsi bulan, bukan N. Nah, saldo akun ini bakal habis atau bakal nyampe 0 seiring berjalannya pengambilan sampai awal bulan ke 163. Nah, berikutnya adalah fungsi bulan untuk saldo akun. Nah, dia di awal adalah 10.000. Dan pada ke bulan 12 dia mencapai puncaknya karena dia naik terus. Nah, setelah itu baru pada bulan 13 si yang punya akun ini mulai ngambil $100 sampai ke bulan 163. Awal bulan 163 itu akunnya habis sampai 0. Nah, itu dari saldo akunnya. Nah, kalau ini natural response maksudnya apa? Dia selalu nambah terus kalau dia nggak diambil. Jadi dia bakal naik terus selama karena suku bunganya tadi. Nah, baru ini natural responnya selama pakai fungsi bulan. Nah, sedangkan kalau ini adalah forced response adalah pengambilannya. Tadi dia pada saat ke bulan 13 yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 12 dia belum ngambil. Nah, sedangkan pada bulan 13 dia baru ngambil $100 terus nambah terus. Makanya dia makin lama makin gede sampai ke 163 itu bakal sampai puncaknya. Nah, mungkin sekian dari saya dan Karkati, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.